Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sesuai dengan janji saya, setelah saya menggunakan beberapa bulan produk Bardi Vacuum Cleaner ini, saya akan sharing ke kawan-kawan mengenai owner experience ya, pengalaman saya selama memiliki Bardi Vacuum Cleaner ini. Oke, simak videonya berikut ini. Sama menggunakan Bardi Vacuum Cleaner ini, terus terang overall kami sangat puas karena dia tiap malam, ini kita schedulekan tiap malam untuk menyapu rumah, dia bekerja dengan baik gitu. Tetapi ada beberapa problem yang kadang-kadang muncul, itu karena kesalahan kita sendiri. Misalnya robot ini kita menaruh lap ya, atau kain di lantai gitu, nanti dia akan kehisap sama robot ini masuk ke sini. Nah, dia tidak bisa masuk ke dalam, itu menyebabkan robot macet. Dia biasanya akan stop, berhenti, dan dia akan mengeluarkan suara ya. Misalnya saya lupa kata-katanya, pokoknya dia bilang bahwa ini seolah-olah penuh gitu. Kemudian dia juga kadang-kadang kalau ada kabel berserakan dia akan tergulung juga di sini. Pernah juga kabel tergulung di sini atau ke sini. Jadi intinya kalau macet, dia mengalami macet, dia akan stop dan dia akan mengeluarkan suara tergantung apa yang macet ya. Kalau di sini dia akan, kalau lap tadi dia akan bilang bahwa ini penuh, seolah-olah penuh karena ada lapnya yang stuck di sini gitu. Nah, itu makanya sebelum kita menggunakan ini, kalau saya kan karena ini di schedule malam, jadi saya setiap sebelum tidur saya cek semua untuk rumah saya, kira-kira apa-apa yang bisa nanti akan mengganggu pekerjaannya si Bardi Vacuum Cleaner ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bardi Vacuum Cleaner saya ini, jadi kalau mau beli, ini saran saya ya, jangan beli yang tipe kamera seperti saya, belilah tipe fungsional. Karena tipe fungsional itu Anda bisa membuat virtual wall, itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Ini pengalaman saya menggunakan yang tipe kamera yang tidak ada virtual wall. Jadi saya pada saat malam saya harus tutup tuh pintu-pintu yang tidak boleh dia masukin. Misalnya contohnya dia pernah nyasar ke kamar mandi gitu. Karena kamar mandi dia bisa masuk, nggak bisa keluar lagi. Karena lantainya lebih rendah gitu, lebih rendah sedikit gitu. Nah, karena yang saya tidak ada virtual wallnya, dia bisa ke situ. Jadi saya setiap malam saya pastiin semua pintu-pintu juga tertutup gitu, yang tidak boleh dia masukin gitu. Ini kekurangan dari yang saya tipe kamera. Memang kelebihannya ada kamera, tapi kekurangannya yaitu tadi dia tidak sepintar yang fungsional ya. Kemudian yang fungsional kelebihannya dia itu mappingnya itu disimpan gitu. Jadi dipakai lagi untuk kerja berikutnya. Kalau ini enggak. Jadi dia setiap kerja ya mapping baru aja lagi gitu, Itu membuat dia kerjanya sedikit lebih lambat dari tipe fungsional ya. Karena sistem mappingnya lebih pinter yang tipe fungsional. Jadi gitu. Jadi saran untuk kawan-kawan, beli yang tipe fungsional, jangan tipe yang kamera seperti ini. Tapi bukan berarti tipe kamera ini jelek gitu. Kalau untuk bekerja memang ini sudah cukup gitu. Tapi yang fungsional lebih baik lagi. Yang kamera memang ada kelebihan, dia punya kamera ya, bisa kita manfaatkan untuk CCTV itu. Kalau kita berada jauh dari rumah, itu yang kameranya bisa kita manfaatkan untuk CCTV karena vacuum cleanernya bisa kita gerakkan dan kita bisa melihat di sekitar rumah kita. Oke, secara overall itu sangat puas dengan menggunakan ini dan sangat bermanfaat kalau menurut saya untuk yang tidak punya asisten rumah tangga ya, terutama seperti sekarang ini saya asisten rumah tangganya lagi diliburkan karena COVID, karena mereka harus pulang pergi terus ke rumahnya tiap hari, kita khawatir gitu ya. Jadi sementara kita stop dulu. Jadi ini sangat bermanfaat, membantu pekerjaan istri. Minimal ada dua job lah, menyapu dan mengepel yang bisa kita skip karena sudah ada yang mengerjakannya. Nah, kemudian perawatan. Jadi vacuum cleaner ini ya namanya barang ya, barang itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya dia akan rusak gitu. Nah, cara perawatannya harus rutin dibersihkan gitu. Oh ya, ini selama saya pakai, saya lihat fisiknya ini udah ada, ya mungkin agak lecet-lecet ya di sini ya, karena dia pernah nabrak-nabrak juga ya. Nah, ini nabrak. Karena ya itu tadi saya bilang tipe fungsional, tipe kamera ini dia mapping lagi gitu. Jadi cuman memang inilah fungsi bagian depan ini adalah sebagai bumper ya. Jadi wajar kalau dia lecet-lecet
baret-baret wajar, karena dia gunanya untuk bumper, karena dia ada bumper seperti ini, dan dia bisa naik ke atas karpet gitu, atau ketinggian yang 1 cm masih bisa dia naikin. Itu kelebihan ini. Kemudian perawatan, jadi dia harus rajin dirawat, dibersihkan, tergantung dari banyaknya kotoran di rumah Anda gitu. Kalau saya nih ya sekitar 4 hari sekali, karena ada anak-anak ya, penuh gitu, karena ya macam-macam lah kotoran, namanya anak-anak ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang pena lah apalah di dalam sini gitu, yang sehingga dia cepat penuh gitu. Ada bungkus-bungkus makanan seperti itu. Nah, cara perawatannya Anda bisa lihat video saya berikutnya. Ini kotoran banyak ini adalah seperti rambut-rambut tuh, seperti ini rambut juga, kadang benang. Jadi ini harus dibersihkan secara berkala. Selain kita membersihkan juga ini penampungannya ini lumayan banyak nih. Kalau saya nih 3 hari aja udah penuh tuh, banyak kotorannya. Dia harus rajin kita bersihkan. Tuh kayak gini nih banyak nih. Jadi memang harus kita rawat ya. Vacuum cleaner ini harus kita rawat setidaknya 5 hari sekali kita bersihkan, karena seperti saya bilang banyak rambut-rambut, benang-benang seperti ini mengganggu kinerja dia. Kemudian penampungannya harus kita bersihkan seperti itu. Jadi kalau dilihat ini cara membersihkannya seperti ini. Nah, lihat kan penuh. Ini penuh kotorannya, debunya banyak sekali kan. Wah, ada dapat pena saya. Pena tuh, lihat tuh kotorannya tuh banyak sekali. Saya sampai dapat pena gitu. Ternyata debu-debu. Kalau udah dikumpulkan jadi sebanyak ini. Nah, Anda perlu kuas. Sebenarnya dari paket pembeliannya udah dapat kuas, cuman saya lebih nyaman pakai kuas yang seperti ini, lebih bagus saja gitu. Jadi ini harus dibersihkan sampai benar-benar bersih nantinya. Sama ini ya, ini juga di bagian sini banyak kotoran, dan ini harus tuh sepertinya ada juga kotoran yang nyangkut. Seperti ini harus dibersihkan. Nah, ini kalau lihat ini udah ada rambut yang menumpuk tuh. Ini harus kita potong. Banyak ini kotorannya. Intinya harus kita rawat dengan rutin supaya kinerjanya bagus dan awet. Oke, kalau semuanya udah bersih, ini jadi lancar lagi dia putarannya. Nah, kalau putarannya lancar, dia akan bekerjanya lebih optimal, dan itu juga bisa berpengaruh dengan hemat baterai dia, karena nggak berat kan. Jadi dia putarannya nggak berat, sehingga dia bisa lebih hemat baterai juga gitu. Selanjutnya ya kita pasang lagi, dan dia siap untuk bekerja kembali. Oke, kawan-kawan. Demikian cara membersihkan dari vacuum cleaner ini. Overall
selama 2 bulan saya menggunakan robot vacuum cleaner ini, saya sangat puas karena banyak sekali membantu. Yang jelas kita di rumah untuk bagian dalam itu nggak perlu nyapu lagi ya, karena dia tiap malam sudah ada asisten pribadi yang membantu untuk menyapu rumah. Dan ini saya schedulekan memang tiap malam pas saat kami tidur gitu. Jadi setelah bangun rumah udah bersih. Kecuali kalau kita pengen ngepel, pas paginya kita tinggal rubah kontainmennya ini dengan untuk alat pel. Tapi yang jelas kita harus rutin untuk merawat robot ini gitu. Jadi kalau saya 5 hari atau maksimal seminggu sekali untuk dirawat, dibersihkan. Tergantung berapa kotornya rumah Anda ya. Kalau rumahnya relatif jarang berdebu mungkin periodenya akan lebih lama. Tapi kalau rumahnya banyak anak-anak seperti saya ya, banyak kotoran seperti tadi ada bungkus permen segala macam, itu mungkin harus dirapatkan lagi schedule perawatannya karena dia cepat, kontainmennya cepat penuh gitu. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.